Shalom, selamat malam saudara-saudariku yang terkasih, para pendengar Radio Teladan. Di sini saya Brother Itok Rumbayan mengucapkan salam di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudari semuanya. Saya sangat senang dan berbahagia pada saat malam hari ini bisa kembali mengudara untuk menyampaikan firman Allah oleh kasih karunia Tuhan. Dan seperti yang sebagian mungkin para pendengar sudah mengenal saya, mengenal suara saya. Terakhir kali saya mengudara melalui Radio Teladan ini pada tahun yang lalu, sekitar bulan Oktober, saya tidak lagi mengudara. Dan oleh kasih karunia Tuhan, malam ini kembali saya bisa mengudara, karena itu adalah menjadi sebuah kerinduan di dalam hati saya, bahwa saya rindu untuk membagikan firman Tuhan yang Tuhan sudah kirimkan bagi umat pilihannya di akhir zaman ini, dan yang Tuhan sudah taruh ke dalam hati saya. Dan sebagai seorang hamba Tuhan, maka adalah kewajiban bagi saya untuk bersaksi tentang apa yang Tuhan sudah nyatakan dan berikan, dan membagikannya kepada saudara-saudari semuanya dan orang-orang yang lain, supaya berkat yang Tuhan berikan kepada saya dan saya nikmati dalam kehidupan saya, bisa juga Anda nikmati semuanya dimanapun Anda berada. Haleluya. Dan saya berterima kasih juga kepada Bang Robert Sitompul, sehingga bisa menolong untuk kami bisa menyiar kembali di Radio Teladan ini. Haleluya. Dan bagi saudara-saudari yang mungkin belum pernah mendengar suara saya atau mengenal saya, kembali saya perkenalkan diri saya, Brother Itok Rumbayan. Haleluya. Dan saya akan mulai menyiar, membagikan firman Tuhan melalui Radio Teladan ini mulai dari tanggal 1 November 2009 sampai dengan sekitar bulan April akhir tahun 2010, selama 6 bulan. Dan harapan saya kepada Anda semuanya adalah Anda bisa mengikuti akan siaran khotbah ini dari minggu ke minggu dan tidak melewatkannya. Karena apa yang saya sampaikan, seperti yang sudah disampaikan pada tahun yang lalu, adalah sebuah khotbah yang berangkai atau pengajaran yang berangkai, di mana setiap minggu demi minggu itu adalah sebuah kesinambungan, kelanjutan dari satu subjek ke subjek yang lain. Karena saya ingin membagikan kepada saudara dari hal yang mulai dasar sampai kepada hal-hal yang mungkin agak sedikit sukar dipahami, karena kita tahu bahwa Alkitab ini adalah penuh dengan rahasia dan misteri yang terkandung di dalamnya. Tapi kita tahu bahwa kita hidup di akhir zaman, bahwa apa yang tersembunyi, apa yang menjadi rahasia misteri dalam Alkitab ini akan disingkapkan, dibuka, dan tidak akan ada yang tersisa. Karena Tuhan menginginkan bahwa umat pilihannya, mempelai wanitanya, akan bisa mendapatkan, menerima rahasia yang selama ini disembunyikan oleh sang mempelai pria yang adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Itulah sebabnya selama 6 bulan ini saya akan oleh kasih karunia Tuhan membagikan kepada saudara hal-hal yang dasar, dan saya tidak ingin saudara melewatkan satu minggu sedikit pun, sehingga saudara akan bisa mendapatkan gambaran yang utuh dari apa yang Tuhan sudah dan sedang kerjakan di akhir zaman ini, dan yang Tuhan sudah nyatakan kepada orang-orangnya, dan saya adalah bagian dari orang-orangnya, di mana saya percaya dan yakin bahwa di akhir zaman ini, di mana sebelum Kristus datang yang kedua, maka Tuhan memberikan kepada umatnya, kepada mempelai wanitanya, kepada orang-orang pilihannya, sebuah pesan yang mendesak, yang sangat urgent, untuk mempelai wanitanya, orang-orang pilihannya harus dengar, supaya mereka benar-benar dipersiapkan dan tahu mempersiapkan dirinya bagi kedatangan sang mempelai pria. Haleluya. Itulah sebabnya apa yang hendak saya sampaikan selama kurun waktu 3-6 bulan ke depan, saya mau katakan kepada Anda semuanya bahwa ini adalah bukan pesan yang datang dari diri saya secara pribadi,
pesan yang datang dari kelompok saya secara pribadi, tapi ini adalah pesan yang datang dari Tuhan, yang Tuhan sudah nyatakan selama sekian puluh tahun lamanya kepada seluruh dunia, dan saya adalah bagian daripada orang-orang yang menerima pesan itu dari yang ada di seluruh dunia, dan yang memperoleh kesempatan untuk bisa menyiarkannya dengan jangkauan yang lebih luas, yaitu melalui penyiaran di radio ini. Jadi benar-benar ini adalah sebuah pekerjaan Tuhan, dan saudara akan bisa melihat nanti dari penyampaian demi penyampaian, dan saudara bisa mengujinya dari firman yang tertulis, karena hanya ada satu cara untuk menguji sebuah khotbah pengajaran itu benar atau tidak, adalah dengan saudara melihat kepada firman Tuhan yang tertulis. Dan tidak ada pengujian dan tidak ada patokan standar yang lain selain daripada firman Allah yang tertulis. Maka saudara bisa menguji dari apa yang nanti saudara dengar dari minggu ke minggu. Apakah benar apa yang saya sampaikan ini datang dari diri saya, datang dari konsep penafsiran saya secara pribadi, atau memang datang langsung segar dari surga. Dan jika itu saudara bisa mendapati bahwa inilah benar adanya, datang dari surga, maka saudara harus tahu bahwa ini pesan dari Allah sendiri kepada hati manusia, yaitu hati daripada orang pilihan yang pasti akan percaya kepada firman-Nya. Haleluya. Dan kembali saya ingatkan kepada saudara, ini adalah sebuah pesan yang sangat urgent dan yang sangat mendesak untuk Tuhan harus sampaikan di akhir zaman ini. Karena kita hidup di akhir zaman dan tidak akan ada zaman yang lain lagi setelah zaman ini. Karena inilah akhir zaman di mana segala sesuatunya akan berakhir sesuai dengan nubuatan Alkitab. Dan saudara dan saya harus memahami benar bahwa kita hanya hidup sesuai dengan nubuatan yang sudah diucapkan oleh para nabi dan para rasul yang ada tertulis di dalam Alkitab saudara dan saya. Kita tidak bisa hidup melampaui sebuah nubuatan. Itulah sebabnya pesan firman Tuhan datang di zaman kita adalah untuk membangunkan rohani saudara dan saya, mengingatkan kita, memperingatkan kita, supaya kita bisa melihat apakah saya sedang menggenapkan nubuatan para nabi dan para rasul, untuk mana saya akan masuk ke dalam kebahagiaan yang besar bersama dengan Kristus, yaitu masuk ke dalam perjamuan kawin malam anak domba Allah dan masuk ke dalam Yerusalem yang baru, ataukah saya sedang menggenapkan di dalam hidup saya ini nubuatan yang membawa kepada sebuah kebinasaan. Maka melalui pesan yang Tuhan sampaikan di akhir zaman ini, maka saya percaya jika saudara mau mendengarkannya, saudara mau menelitinya, saudara mau menyelidikinya dengan seksama, maka saya berharap saudara adalah bagian dari orang pilihan yang akan menggenapkan nubuatan di mana kita akan masuk ke dalam perjamuan kawin malam anak domba Allah. Dan kita tidak akan masuk ke dalam kesukaran, kesusahan besar, ataupun ke dalam kebinasaan di dalam lautan api. Haleluya. Dan saya percaya bahwa saya sedang berbicara kepada umat pilihan Tuhan yang tersebar sejauh jangkauan daripada penyiaran radio teladan. Haleluya. Dan saya percaya saudara tidak akan melewatkan khotbah demi khotbah dan pengajaran demi pengajaran yang akan disiarkan setiap hari Minggu malam jam 8 selama 1 jam ke depan. Haleluya. Tuhan berkati semuanya, dan kiranya saudara pada malam ini sudah mempersiapkan Alkitab saudara dan pena dan kertas untuk bisa mungkin mencatat akan ayat-ayat firman dan kata-kata yang mungkin bisa saudara catat dari apa yang saya sampaikan. Haleluya. Dan untuk mengawali, maka saya memperkenalkan diri terlebih dahulu lagi bahwa saya adalah Brother Itok Rumbayan. Haleluya. Dan kalau saudara ingin menghubungi kami, maka saudara bisa menghubungi kami di nomor HP kami, yaitu di 0817 497-4239, atau di nomor HP yang lain 0812-602-7950. Dan saudara bisa menghubungi kami di kantor kami pada saat jam kerja, yaitu di Jalan Helvetia Raya nomor 105 Perumnas Helvetia.
Dan melalui siaran radio ini, maka kami juga memberikan pengumuman kepada Anda semuanya bahwa melalui yayasan yang kami miliki, maka kami mengadakan sebuah seminar setiap bulan sekali, di mana seminar yang kami adakan ini adalah gratis, cuma-cuma, dan siapapun Anda yang mau hadir untuk memperoleh makanan firman yang sesungguhnya yang diberikan Tuhan untuk kita yang hidup di akhir zaman ini. Dan jika saudara haus dan rindu untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan, maka kami mengundang saudara untuk bisa hadir di seminar yang kami adakan. Dan untuk bulan November ini, maka kami mengadakannya pada hari Sabtu minggu depan, hari Sabtu tanggal 7, yang dimulai pada jam setengah 10, 9.30, dan saudara akan menikmati makanan rohani selama 3 sesi. Haleluya. Di mana sesi yang pertama kami akan berbicara tentang berjalan di dalam terang. Sesi yang kedua kami akan berbicara tentang pola kerja Allah yang tetap sama. Dan sesi yang ketiga kita akan berbicara tentang apa hubungan kedatangan Kristus yang kedua dengan pemulihan segala sesuatu. Jadi saudara akan mendapatkan 3 sesi yang dimulai pada jam pukul 9.30 dan yang akan selesai sekitar pukul 4.30 sore hari. Dan saudara tidak perlu khawatir tentang makan siang dan minum, karena seperti tadi saya katakan, seminar ini gratis dan kami menyediakan bagi saudara yang rindu dan haus. Saya memberikan penekanan bagi saudara yang mau mencari kebenaran firman Tuhan yang sesungguhnya, dan yang haus akan kebenaran firman Tuhan, dan yang ingin mengetahui pesan Tuhan untuk kita yang hidup di akhir zaman, supaya kita siap bagi kedatangan Kristus yang kedua. Maka saya mengundang Anda, dan saudara tidak perlu berpikir tentang makan siang dan minum dan seterusnya, karena kami akan menyediakannya di dalam seminar, acara seminar yang kami adakan tersebut. Ingat, hari Sabtu tanggal 7 November 2009 dimulai pada pukul 9.30. Yang akan diadakan di Jalan Helvetia Raya nomor 105 Perumnas Helvetia Medan, tepatnya di kantor kami. Haleluya, puji Tuhan. Saudara bisa menghubungi kami di nomor HP kami. Saudara bisa datang langsung ke kantor kami di Jalan Helvetia Raya nomor 105 Perumnas Helvetia. Baik, itu adalah sedikit latar belakang kami dan perkenalan saya kepada Anda semuanya, baik yang sudah mengenal, dan saya rindu kepada Anda semua yang sudah mengenal saya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Dan bagi saudara yang masih baru, yang baru mengenal, mendengar suara saya, dan bagi saudara yang sudah mengenal saya di luar siaran radio, kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya. Dan mungkin ada hamba-hamba Tuhan yang juga mendengar siaran radio ini, siaran khotbah ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan saudara-saudari semuanya. Haleluya. Baik, segera kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan pada saat malam ini. Dan saya mengundang Anda semuanya untuk membuka Alkitab Anda. Jika saudara tidak keberatan, kita akan membukanya di 1 Korintus pasal yang ketiga, dari ayat 10 sampai dengan ayat 17. Dan saya akan memberikan tema khotbah pada malam ini dengan judul Firman Allah adalah pondasi atau dasar yang benar, yang sesungguhnya. Haleluya. Alasan kenapa saya berbicara tentang bahwa firman Allah adalah pondasi atau dasar yang sesungguhnya, yang benar, yang kokoh dan teguh, adalah karena saya mendapati dan melihat sendiri, mendengar sendiri dengan telinga saya, bahwa banyak sekali orang-orang yang mengklaim dirinya Kristen, mengklaim dirinya percaya kepada Yesus anak Allah, yang mengklaim dirinya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, yang mengklaim dirinya sebagai hamba-hamba Tuhan. Tapi saya mendapati bahwa mereka tidak mau sepenuhnya percaya kepada apa yang tertulis di dalam Alkitab saudara dan saya yang sedang kita pegang ini. Saya sedih melihat kenyataan dan fakta tersebut, karena mereka lebih percaya kepada
hasil analisa pikiran mereka. Mereka lebih percaya kepada kemampuan otak mereka untuk mengotak-atik akan firman Tuhan. Mereka lebih percaya kepada hal-hal penalaran logika manusia. Sedangkan kita tahu bahwa Alkitab ini dituliskan atas dorongan Roh Kudus. Dan mereka yang menuliskan diurapi oleh Roh Kudus. Dan tidak sesaat pun para penulis ini menuliskan sesuatu yang salah. Karena Roh Kudus tidak akan mungkin salah. Dan jika Roh Kudus adalah yang awal dan yang akhir, maka Roh Kudus adalah seorang yang mendorong orang-orang yang diurapi untuk menuliskan Alkitab. Maka Roh Kudus juga, saya percaya dan sangat percaya, Roh Kudus juga yang mengurapi mereka yang menerjemahkan Alkitab ini dari bahasa Ibrani, dari bahasa Yunani ke dalam bahasa masing-masing di setiap suku bangsa yang ada di bawah kolong langit ini. Dan saya percaya jika itu adalah pekerjaan Roh Kudus, maka tidak ada kesalahan di situ. Itulah sebabnya saya sangat sedih mendapati kenyataan dan fakta bahwa banyak orang-orang yang mengklaim dirinya Kristen, mengaku bahwa dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, namun tidak sepenuhnya mau percaya, mau mendasarkan imannya, mau mendasarkan pemikirannya hanya kepada yang tertulis. Mereka mencoba untuk menganalisa, mereka mencoba untuk menalar dengan kemampuan otak mereka. Mereka mencoba untuk membuat firman Tuhan seolah-olah tidak berbicara seperti yang tertulis. Oh saudara, saya sangat sedih melihat kenyataan seperti itu. Itulah sebabnya itu mendorong saya untuk berbicara tentang bahwa firman Tuhan yang tertulis, yang saudara pegang dan saya pegang pada saat ini, yaitu Alkitab, adalah pondasi atau dasar yang benar, yang sesungguhnya. Dan jikalau saudara percaya, mengklaim sebagai Kristen, dan percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, maka Alkitab yang tertulis berbicara dan mengatakan dengan jelas bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah. Amin. Maka jika Alkitab ini dituliskan dan isinya adalah firman Allah, maka saudara dan saya harus percaya bahwa Alkitab ini adalah Yesus Kristus di dalam bentuk tulisan, kata-kata. Amin. Maka sebagaimana kita percaya kepada oknum pribadi Yesus Kristus, maka Alkitab ini adalah juga oknum Yesus Kristus itu sendiri, hanya di dalam bentuk rupa yang berbeda, yaitu di dalam bentuk kata-kata dan tulisan. Haleluya. Dan saya berharap saudara yang mendengar adalah orang yang benar-benar percaya penuh dan yang benar-benar tidak mempertanyakan isi Alkitab ini, dan yang benar-benar mau mendasarkan pengharapan dan iman saudara kepada apa yang dituliskan di dalam Alkitab ini. Karena kita tidak bisa memahami isi Alkitab tanpa Roh Kudus. Kita butuh Roh Kudus untuk kita bisa memahami akan apa yang tertulis di dalamnya. Dan saya berharap saudara tidak akan mencoba untuk membuat Alkitab ini mengatakan sesuatu yang tidak dimaksudkan di dalam apa yang dituliskan. Biarlah apa yang tertulis itu menafsirkan dirinya sendiri. Karena hanya Roh Allah yang berhak untuk menafsirkan firman-Nya. Dan tidak ada seorang pun yang berhak untuk menafsirkannya. Dan Tuhan tidak butuh penafsir, karena dirinya sendiri adalah sang penafsir. Haleluya. Saya berharap dari sedikit saya sampaikan sudah membuka wawasan saudara, pandangan saudara. Dan sekarang kita akan masuk untuk membaca firman Tuhan ini yang diambil dari 1 Korintus pasal yang ketiga ayat 10 sampai 17. Haleluya. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang membangun di atas dasar ini dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api, dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api itu. Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah. Jika pekerjaannya terbakar, ia akan menderita kerugian.
tetapi ia sendiri akan diselamatkan, tetapi seperti dari dalam api. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu ialah kamu. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita. Kita berdoa dan menghampiri Tuhan yang adalah penulis firman ini sendiri. Bapa di surga, Tuhan, ini adalah malam pertama, malam perdana, di mana kembali hamba-Mu bisa menyiarkan firman-Mu, membagikan pesan di akhir zaman ini kepada para pendengar dimanapun mereka berada pada saat ini. Tuhan, kiranya Engkau memberkati usaha-usahaku untuk menyampaikan, memberitakan, mengkhotbahkan akan pesan di akhir zaman ini, di mana pesan di akhir zaman ini adalah Engkau nyatakan dan berikan spesial khusus kepada umat pilihan-Mu mempelai wanita. Tuhan, kiranya mereka yang mendengar pada saat ini adalah milik kepunyaan-Mu, Tuhan, dan mereka akan percaya kepada firman-Mu sepenuhnya, dan dengan demikian Roh-Mu akan menuntun mereka untuk sampai kepada seluruh kebenaran, sebagaimana Engkau menjanjikan apa yang akan dilakukan oleh Roh Kudus jika Roh Kudus datang. Terima kasih Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi para pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman-Mu dalam pimpinan Roh-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan dan berdoa. Amin. Haleluya. Kita sudah mendengar apa yang dikatakan oleh Rasul besar Paulus, dan saudara dan saya sebagai pembaca Alkitab tahu persis di dalam Alkitab bahwa Tuhanlah yang memilih Rasul Paulus untuk menjadi rasul bagi bangsa di luar Israel, atau dengan bahasa yang lain, bagi bangsa kafir. Bangsa kafir adalah bangsa yang di luar Israel. Indonesia, Amerika, Australia, Filipina, India, Arab, Finlandia, dan seterusnya, mereka adalah bangsa-bangsa kafir. Bangsa kafir berarti adalah bangsa penyembah berhala. Nah, Rasul Paulus ditetapkan, dipilih oleh Tuhan sendiri. Saudara bisa membaca di Kisah Rasul 9 dan di ayat yang lain, bahwa Paulus dipilih dan ditetapkan oleh Tuhan sendiri untuk menjadi rasul bagi bangsa di luar Israel, bangsa kafir. Namun Petrus dan rasul-rasul yang lain dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk menjadi rasul-rasul bagi bangsa Yahudi. Dan di dalam 1 Korintus 3 ini, maka Rasul Paulus sedang berbicara bukan hanya kepada umat Tuhan yang ada di Korintus pada zaman itu, tapi Rasul Paulus juga sedang berbicara kepada saudara dan saya, karena kita adalah orang-orang yang lahir sebagai bangsa-bangsa kafir di luar Israel. Dan Rasul Paulus di sini berbicara tentang bangunan, berbicara tentang pondasi, dan bangunan tersebut tidak lain adalah tubuh saudara dan saya. Dan berbicara tentang tubuh saudara dan saya, maka kita harus setuju bahwa tidak ada mesin, tidak ada manusia, tidak ada kelompok orang tertentu, tidak ada profesor, tidak ada ilmuwan manapun yang mampu dan sanggup untuk membuat tubuh saudara dan saya. Maka kita harus percaya bahwa hanya Tuhanlah seorang satu-satunya pencipta tubuh saudara dan saya. Dan sebagai seorang satu-satunya pencipta yang bisa menciptakan, membentuk akan tubuh saudara dan saya, haleluya, hanya dia seorang yang sanggup menciptakan manusia, maka seharusnya kepada dialah kita harus tunduk, kepada dialah kita harus taat, kepada dialah kita harus setia, kepada dialah seorang kita harus melayani dengan segenap hati dan segenap kekuatan dan segenap hidup kita. Karena dia yang menciptakan, Alkitab katakan, dia adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1-3 berkata bahwa dari dialah, dari firmanlah segala sesuatunya ada. Di Kolose 1 ayat 15 dan 16 dikatakan juga bahwa dari firmanlah segala sesuatunya menjadi ada. Maka dengan demikian dia yang menciptakan, dia yang adalah firman Tuhan. Haleluya. Maka jika kita adalah ciptaan dia, dan Rasul Paulus berbicara bahwa tubuh kita adalah bait sucinya Allah yang adalah firman, maka kita harus menyadari dan kita harus merendahkan hati dan kita harus memperhatikan
bagaimana cara kita membangun akan bangunan bait sucinya Allah tersebut. Haleluya. Kenapa Tuhan sedang berbicara tentang membangun bait sucinya ini, yang adalah tubuh saudara dan saya? Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Semenjak manusia yang pertama jatuh ke dalam dosa, maka manusia yang lain sudah jatuh ke dalam dosa. Dan Tuhan melihat kejatuhan itu, dan Tuhan bukan mau membinasakan manusia. Tapi Tuhan ingin membangun kembali, membangun ulang apa yang sudah jatuh tersebut. Itulah sebabnya Rasul Paulus berbicara tentang membangun sebuah bangunan. Dan tidak ada bangunan manapun yang ada di muka bumi ini, yang terletak di atas tanah, yang tidak dibangun di atas sebuah pondasi atau dasar. Haleluya. Karena pondasi atau dasar adalah bagian dari gedung, atau bagian dari menara, atau bagian dari bangunan, atau bagian dari rumah tersebut. Dan posisi letak daripada pondasi adalah yang paling bawah dari sebuah bangunan. Amen. Haleluya. Maka kita dari pembacaan ayat firman ini menyadari bahwa Rasul Paulus berbicara tentang bangunan bait suci Allah yang adalah tubuh manusia ini, di mana Allah ingin diam di dalamnya. Maka kita harus menyadari dan memperhatikan terlebih dahulu pondasi yang mana bangunan bait suci ini akan kita letakkan di atasnya. Sebagaimana pondasi letaknya lah bagian bangunan yang paling bawah, di mana seluruh bangunan terletak bersandar pada bagian tersebut yang adalah pondasi. Maka sebelum kita meletakkan batu bata di atas pondasi tersebut, maka kita harus memperhatikan terlebih dahulu, memastikan terlebih dahulu, apakah kita sudah berdiri di atas pondasi yang benar atau belum. Haleluya. Karena jika kita sebagai rumah Allah, karena jika kita adalah sebuah bangunannya Allah, tidak berdiri di atas pondasi yang benar, maka bangunan tersebut akan mudah rubuh. Bangunan tersebut akan mudah goyah dan akan mudah roboh pada saat ujian datang, pada saat penderitaan datang, pada saat pergumulan dan permasalahan datang. Haleluya. Saudara memahami? Karena di Mazmur 127 dikatakan di ayat yang pertama, Mazmur 127 ayat yang pertama dikatakan di sana, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Jadi saudara bisa melihat dari apa yang dikatakan oleh pemazmur, maka kita melihat bahwa jika bukan Tuhan yang membangun rumah, maka sia-sialah orang yang membangun rumah. Dan jika tubuh saudara dan tubuh saya adalah dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai bait suci atau rumah atau bangunan Allah, di mana roh Allah akan diam di dalam rumah tersebut, maka hendaklah saudara dan saya percaya bahwa hanya roh Allah yang akan sanggup untuk mendirikan bangunan bait suci tubuh kita ini. Maka dengan demikian, apa yang Tuhan inginkan dari kita adalah penyerahan hidup kita sepenuhnya, penyerahan total tubuh kita sepenuhnya. Selama kita masih memiliki nafas kehidupan, maka kita harus menyerahkan tubuh kita sepenuhnya untuk mana roh Allah bisa membangun akan tubuh ini, tubuh rohani ini, sehingga kelak tiba waktunya roh Allah bisa diam di dalamnya. Haleluya. Dan cara Tuhan untuk membangun tubuh rohani ini supaya tubuh ini bisa dipakai untuk tempat kediaman roh Allah, maka tidak ada jalan lain di mana Tuhan Yesus mengajarkan kepada saudara dan saya bahwa kita harus dilahirkan kembali. Amen. Dilahirkan kembali oleh air dan roh. Haleluya. Kenapa kita harus dilahirkan kembali? Karena kita sudah jatuh ke dalam dosa. Manusia yang lahir ke bumi siapapun dia,
kecuali Tuhan Yesus Kristus yang lahir dari perempuan perawan Maria, semua manusia sudah jatuh ke dalam dosa sebagai pendusta. Dan kita tahu bahwa iblis setan adalah bapa dusta. Maka dengan demikian kelahiran kita yang pertama dari ibu kita dimiliki oleh si pendusta, kita didiami oleh si pendusta yang adalah si iblis. Itulah sebabnya hidup kita mengikuti jalan-jalan orang duniawi. Hidup kita sama seperti orang duniawi. Hidup kita lebih condong untuk memikirkan hal-hal yang daging ketimbang hal-hal firman Tuhan yang rohani. Itulah sebabnya Tuhan menginginkan, menuntut, mengharuskan saudara dan saya untuk dilahirkan kembali, haleluya, sehingga dengan kita dilahirkan kembali dari air dan roh, maka roh akan mulai membangun bait sucinya sendiri, di mana roh Allah nantinya akan diam di dalam tubuh saudara dan saya. Jadi bangunan yang dimaksud adalah bangunannya roh Allah sendiri, di mana dialah seorang yang akan membangun. Dan Rasul Paulus mengatakan, tidak ada pondasi yang lain yang telah diletakkan selain Yesus Kristus. Haleluya. Amen. Dan berbicara tentang Yesus Kristus, maka saudara bisa melihat kenapa Rasul Paulus tidak menyebut hanya Yesus saja, tetapi Yesus yang adalah Kristus. Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Kristus, seperti yang dikatakan di Kisah Rasul 2 ayat 36. Amen. Dan bagaimana Paulus bisa mengklaim dirinya bahwa dia adalah seorang ahli bangunan? Maka kita tahu Yesus Kristus sendiri yang adalah firman memilih akan Paulus untuk menjadi rasulnya, dan Kristus sendiri yang mengajar Paulus untuk mengenal kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Dan berbicara tentang Kristus, maka Kristus adalah firman. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di Yohanes 1 ayat yang ke-14 dikatakan bahwa firman itu kemudian menjadi daging manusia. Dan kemudian kita mengenal dia bernama Yesus, karena malaikat Gabriel sudah berkata kepada perawan Maria bahwa anak yang kau kandung harus diberi nama Yesus. Amen. Maka berbicara tentang Yesus Kristus adalah firman Allah. Dan berbicara tentang firman Allah, maka Alkitab saudara dan saya dari Kejadian sampai Wahyu adalah firman Allah. Yesus Kristus di dalam rupa atau bentuk tulisan kata-kata. Jika saudara mengklaim bahwa saudara percaya kepada pondasi yang adalah Yesus Kristus, maka saudara harus percaya bahwa Yesus Kristus adalah firman Allah. Dan firman Allah sudah dituliskan dari Kejadian sampai kitab Wahyu. Dan para penulis Alkitab ini bukan lain adalah para nabi dan para rasul. Amen? Para nabi dan para rasul. Haleluya. Dan jika penulis firman ini adalah para nabi dan para rasul, maka apa yang dikatakan oleh firman yang adalah Kristus tentang para nabi dan para rasul? Karena kita sedang berbicara tentang pondasi. Haleluya. Mari kita melihat apa yang dikatakan Alkitab, Roh Allah, tentang para nabi dan para rasul berhubungan dengan pondasi. Kita membaca di Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-19 sampai 22. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Amen. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapih tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Haleluya. Di sini Rasul Paulus kembali menyatakan kepada kita bahwa Tuhan tidak memiliki sebuah bangunan. Haleluya. Dan Rasul Paulus sudah katakan bahwa bangunan tersebut adalah bait suci tersebut adalah tubuh saudara dan saya. Maka bangunan tersebut harus diletakkan di atas pondasi yang benar, pondasi yang kokoh. Dan jika Yesus Kristus adalah pondasi dan dia adalah firman, maka pondasi tersebut bukan lain adalah firman juga. Amen. Dan kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini bahwa bangunan tersebut dibangun di atas dasar
pondasi para rasul dan para nabi. Dengan Kristus Yesus sebagai bantu penjuru, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan. Ada proses pertumbuhan, tapi pembangunan sebuah rumah atau bangunan tidak bisa dimulai tanpa terlebih dahulu meletakkan dasar atau pondasi. Dan posisi pondasi adalah bagian paling bawah. Haleluya. Dan pondasi tersebut harus dimasukkan ke dalam tanah yang digali. Haleluya. Dan pondasi tersebut, haleluya, akan menyatu dengan batu yang ada di atasnya. Amen. Maka dengan demikian kita melihat bahwa pondasi yang sesungguhnya adalah Yesus Kristus. Dan Yesus Kristus pada saat ada di muka bumi, Dia berkata di Matius pasal yang ke-16 bahwa Dia berkata bahwa di atas batu karang ini, maka aku akan mendirikan gerejaku, jemaatku. Dan hanya ada satu gereja yang akan dibangun oleh Tuhan. Amen. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Dan batu karang itu bukan lain adalah pewahyuan. Amen. Pewahyuan tentang siapakah Yesus Kristus. Dan Rasul Paulus sudah mengetahui dan mengenal siapakah Yesus Kristus yang adalah firman Tuhan. Amen. Dan itulah sebabnya Rasul Paulus berani berkata bahwa pondasi tersebut, pondasi bagi bangunan bait sucinya Allah, di mana Kristus Yesus yang adalah firman sebagai batu penjuru, maka pondasi tersebut adalah Yesus Kristus, di mana Kristus sudah menyerahkan penugasan pemberitaan firman kepada para rasul, sehingga dengan demikian firman, pemberitaan firman yang keluar dari mulut para rasul, ajaran para rasul adalah merupakan pondasi bagi gereja perjanjian baru. Karena Yesus Kristus adalah batu penjuru yang sudah ditolak oleh tukang-tukang bangunan, Dia ditolak oleh umat pilihannya, Israel, secara jasmania, maka sekarang Dia memberikan hatinya, meletakkan dirinya sebagai batu penjuru, posisi yang paling bawah untuk membangun bangunan bait sucinya, gereja perjanjian baru. Haleluya, saudara bisa melihat sekarang. Yesus Kristus yang adalah batu penjuru bagi perjanjian lama, batu penjuru yang datang kepada umat pilihan, yaitu adalah Israel secara jasmani, haleluya, di mana para nabi sudah bernubuat, para nabi sudah memberitakan tentang akan datangnya batu penjuru yang adalah Yesus Kristus, tapi Kristus ditolak, Kristus disalibkan, maka Kristus memberikan hidupnya, Kristus memberikan hatinya untuk menjadi pondasi, haleluya, bagi pembangunan gereja perjanjian baru. Dan sebagai pondasi maka Dia mempercayakan pemberitaan tentang Yesus Kristus kepada para rasul, para murid yang Dia pilih sendiri dan yang sudah Dia tahbiskan sendiri. Amen. Haleluya. Dan kita bisa melihat, itulah sebabnya Rasul Paulus berani mengatakan bahwa pengajaran yang datang keluar dari mulut para rasul adalah pondasi bagi pembangunan bait suci, bagi gereja perjanjian baru. Dan kita tahu bahwa gereja perjanjian baru lahir pada tahun 33 pada saat Roh Kudus tercurah pada hari Pentakosta di Yerusalem. Dan memenuhi akan 120 orang murid yang diantaranya adalah rasul-rasul Kristus yang Dia pilih sendiri. Dan kepada rasul-rasul Kristus dan juga kepada Rasul Paulus yang datang kemudian, ketika tiang api melawat dia, dan tiang api bukan lain adalah Kristus sendiri, haleluya. Saulus, Saulus, kenapa engkau menganiaya aku? Kisah Rasul 9. Maka Saulus pada saat itu bertanya, siapakah engkau Tuhan? Maka cahaya tiang api itu berkata, akulah Yesus. Amen. Yesus yang sama pada saat berjalan-jalan di bumi. Yesus yang sama sebelum naik ke surga. Sebelum mati, bangkit, dan naik ke surga, dikuburkan. Maka Yesus yang sama datang melawat kepada Rasul Paulus. Maka Yesus yang sama memberikan penugasan kepada para rasul, rasulnya. Dan di dalam doa Tuhan Yesus Kristus Dia sudah berkata, kita baca di Yohanes 17, kita akan melihat kenapa pengajaran para rasul bisa menjadi pondasi bagi pembangunan bait suci saudara dan saya.
bagi gereja perjanjian baru. Dan sebelum kita membaca ayat firman Tuhan yang terambil dari Yohanes 17, maka saya harus mengingatkan kembali kepada Anda semuanya. Jika tubuh Anda adalah bait sucinya Allah, haleluya, maka Anda harus tunduk dan setia dan percaya kepada firman Allah, karena hanya Dialah yang bisa membentuk tubuh ini, amen, di mana kelak Roh Kudus akan diam di dalam tubuh ini. Maka saudara harus setia dan tunduk kepada Dia yang adalah pencipta, yang adalah firman, Dia yang adalah pondasi, haleluya. Maka saudara harus benar-benar memperhatikan, saudara sedang meletakkan tubuh, bait suci, bangunan, rumah saudara di atas pondasi yang mana. Amin. Karena ada dua jenis pondasi. Yesus katakan di Lukas pasal yang ke-6. Saudara bisa baca di Lukas 6 ayat 47 sampai 49. Yesus berkata, sebelum kita masuk kepada bahwa pengajaran para rasul adalah pondasi, dan Yesus sendiri yang mengatakan hal demikian, kita baca di Lukas 6 ayat 47 sampai 49, ada dua jenis pondasi. Setiap orang yang datang kepadaku dan mendengarkan perkataanku serta melakukannya, aku akan menyatakan kepadamu dengan siapa ia dapat disamakan. Ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasar pondasinya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan. Karena rumah itu kokoh dibangun. Amen. Akan tetapi barang siapa mendengar perkataanku, perkataan Tuhan adalah firman Allah. Amen. Tetapi tidak melakukannya, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah di atas tanah tanpa dasar, tanpa pondasi. Amen. Ketika banjir melandanya, rumah itu segera rubuh dan hebatlah kerusakannya. Haleluya. Maka ada dua jenis pondasi. Amen. Pondasi yang pertama adalah pondasi yang diletakkan di atas batu. Amen. Dan Yesus sudah berkata bahwa gerejaku didirikan di atas batu karang, di atas pewahyuan tentang siapakah Yesus Kristus. Dan para rasul sudah mengenal Yesus Kristus oleh pewahyuan. Dan apa yang keluar dari mulut para rasul, sama seperti yang keluar dari mulut Tuhan Yesus Kristus yang ditaruh ke dalam hati para rasul, adalah berdasarkan pewahyuan. Karena para murid, para rasul mengenal Yesus Kristus oleh pewahyuan. Amen. Dan Yesus Kristus adalah firman Allah. Maka pondasi yang pertama adalah pewahyuan. Dan setiap bangunan yang benar, bangunan yang kokoh, bangunan yang tahan uji, bangunan yang tahan dari permasalahan, godaan dunia ini adalah bangunan yang didirikan di atas pondasi pewahyuan Yesus Kristus. Pengajaran para rasul, haleluya, di perjanjian baru. Karena para rasul tidak bisa mengajarkan hal yang lain selain apa yang sudah diajarkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus yang adalah firman. Amen. Dan pondasi yang lain adalah pondasi yang diletakkan, rumah yang diletakkan di atas pondasi pasir yang bergerak. Saudara paham? Pasir yang bergerak. Dan ketika angin datang, maka pasir akan goyang, pasir bergerak, maka rumah itu akan rubuh. Ketika permasalahan datang dalam hidup saudara, ketika ujian datang dalam hidup saudara, ketika pergumulan datang dalam hidup saudara, ketika badai datang dalam hidup saudara, maka rumah saudara, bangunan saudara tidak akan tahan uji. Haleluya. Dan bangunan yang diletakkan di atas pasir yang bergerak, sama seperti yang dikatakan di kitab Wahyu. Mari kita buka di kitab Wahyu. Wahyu 17 ayat yang ke-8. Adapun binatang yang telah kau lihat itu telah ada. Wahyu 17 ayat 8. Namun tidak ada. Ia akan muncul dari jurang maut. Dalam bahasa Inggrisnya adalah the bottomless pit, artinya adalah jurang tanpa dasar, lobang tanpa pondasi, dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan mereka yang diam di bumi, yaitu mereka yang tidak tertulis dalam kitab kehidupan sejak dunia dijadikan, akan heran apabila mereka melihat bahwa binatang itu telah ada namun tidak ada dan akan muncul lagi. Wahyu 17 ayat 8 dan di Wahyu yang lain sudah jelas mengatakan bahwa ada binatang, dan itu adalah gambaran daripada si iblis. Ada binatang yang keluar dari dasar atau lubang tanpa pondasi,
dan ia menuju kepada kebinasaan. Dan tadi sudah saya katakan kepada Anda semuanya, melalui kelahiran kita yang pertama, dari ibu kita, lahir oleh karena hawa nafsu, seperti yang dikatakan di Yohanes 1, maka kita sudah terlahir sebagai seorang pendusta di atas muka bumi ini. Dan Yesus katakan di Yohanes pasal yang ke-8 bahwa iblis setan adalah bapa dusta. Maka dengan demikian, jika kita belum dilahirkan kembali oleh roh, dan kita mencoba untuk membangun rumah kita, rumah bait suci ini, untuk menjadi tempat kediaman Allah, tanpa kelahiran kembali, maka kita akan membangun di atas pasir yang bergerak, alias di atas pondasi dusta. Amen? Dengan kata lain, membangun di atas dasar perkataan iblis yang adalah dusta. Dan jika saudara mau menyelidiki lebih dalam lagi dalam Alkitab, maka iblis dari sejak awal mulanya, dia berada di surga, dia jatuh ke Taman Eden. Iblis yang sama yang jatuh dari surga, iblis yang sama turun ke Taman Eden. Iblis yang sama selalu memakai ayat firman Tuhan, mengutip firman Tuhan. Iblis yang sama datang kepada Tuhan Yesus mengutip firman Tuhan. Iblis yang sama di setiap zaman sampai dengan akhir zaman selalu mengutip firman Tuhan. Itulah sebabnya Rasul Yakobus berkata bahwa iblis juga percaya firman Tuhan, iblis juga percaya Allah karena Allah adalah firman, tapi iblis gentar, gemetar. Dengan kata lain, iblis tidak mau mengikuti apa yang dikatakan firman Allah. Maka jelas dikatakan di sini, jika kita membangun di atas sebuah pondasi dusta, pasir yang bergerak, kita mengklaim Kristen, maka suatu hari kelak bangunan tersebut tidak akan tahan uji. Saudara akan rubuh. Kepercayaan saudara akan runtuh ketika problem ujian datang. Tapi jika saudara membangun bangunan bait suci ini di atas pondasi pengajaran para rasul, pewahyuan tentang siapakah Yesus Kristus, maka badai, cobaan, ujian, tantangan apapun yang melanda dalam hidup kita tidak akan sanggup memisahkan kita dari Kristus Yesus. Tidak akan membuat bangunan kita menjadi roboh. Amen. Karena yang membangun bukan saudara dan saya, yang membangun adalah Roh Allah sendiri melalui kelahiran kembali. Amen. Karena sia-sialah orang yang membangun rumah jika bukan Tuhan yang membangunnya. Haleluya. Dan kita tahu bahwa dusta iblis selalu bersembunyi di balik firman Tuhan dengan mencoba menalar dan menafsirkan firman yang tertulis menurut maunya sendiri. Oh, saudara dan yang terkasih, jangan coba-coba untuk menafsirkan firman Tuhan. Karena firman Tuhan tidak perlu ditafsirkan oleh siapapun. Karena Tuhan tidak butuh penafsir. Karena Tuhanlah sang penafsir oleh Roh Kudusnya. Amen. Karena Rasul Petrus katakan bahwa mereka menulis firman Tuhan ini bukan dorongan dirinya mereka sendiri. Orang bernubuat bukan atas dorongan dirinya sendiri, tapi Roh Kudus yang mengerjakannya. Amen. Haleluya. Itulah sebabnya saudara, jangan saudara mendasarkan iman saudara hanya karena saya seorang yang pandai, saya seorang yang berpendidikan, saya seorang ilmuwan, saya seorang profesor, saya seorang sarjana. Oh saudara, bangunan bait suci saudara akan runtuh suatu hari kelak ketika ujian datang. Tapi jika kita mengatakan kepada Tuhan, sayalah seorang yang sederhana Tuhan, saya seorang yang tidak tahu menahu tentang apapun yang kau katakan, tapi saya percaya bahwa firman-Mu adalah benar. Amen. Maka Roh akan menolong saudara. Maka Roh yang akan membangun saudara. Roh yang akan membentuk saudara. Roh yang akan membangun bait suci ini sehingga suatu hari kelak Roh Kudus akan diam di dalam hati saudara dan saya. Dan kita mengklaim bahwa tubuh saya adalah bait suci. Dan jika bait suci, tubuh ini adalah bait sucinya Allah, maka akan terlihat di dalam kehidupan saudara dan saya. Akan terlihat di dalam cara saudara berkata-kata. Akan terlihat di dalam cara saudara berpikir tentang firman Tuhan. Akan terlihat di dalam tindak tanduk saudara, tingkah laku, perilaku, sifat saudara, perangai saudara, watak saudara, bahwa semuanya hanya memuliakan Kristus jika Roh Allah yang membangunnya. Karena Yesus berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal siapa mereka. Haleluya. Kembali kita kepada apa yang dikatakan Tuhan Yesus di Yohanes 17. Amen. Apa yang mendasari sehingga para rasul menjadi pondasi bagi pembangunan gereja perjanjian baru.
Kita melihat di Yohanes pasal yang ke-17. Ini adalah doa Tuhan Yesus Kristus sendiri. Jika saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah firman Tuhan, maka saudara harus percaya bahwa apa yang dikatakan adalah firman Tuhan. Dan firman Tuhan adalah ya dan amin. Alkitab katakan, Yesus katakan sendiri di Matius pasal yang ke-24, langit dan bumi akan berlalu, tapi firmanku akan tetap selamanya. Haleluya. Yohanes 17 ayat yang ke-16. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Siapa mereka? Yesus sedang berdoa bagi para murid, rasul-rasulnya yang dia pilih sendiri. Dan Yudas Iskariot digantikan posisinya oleh Rasul Paulus. Karena Yudas Iskariot adalah iblis. Dan dikatakan di sini, mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Haleluya, amen. Yesus Kristus firman itu bukan dari dunia. Dia datang dari atas. Maka para rasul juga datang dari atas. Itulah sebabnya para rasul tidak bisa mengajarkan, mengkhotbahkan sesuatu yang lain selain apa yang sudah Kristus katakan. Dan perkataan para rasul adalah perkataan Kristus sendiri. Dan jika saudara percaya bahwa Kristus adalah Tuhan saudara, Kristus adalah firman, maka saudara pun harus percaya bahwa apa yang dikatakan para rasul adalah Kristus sendiri. Ayat 17, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Bukan untuk para rasul saja Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku, kepada firman. Amin. Oleh pemberitaan mereka. Oleh pemberitaan para rasul. Haleluya. Dan para rasul sudah tiada. Para rasul sudah tidak bersama-sama dengan kita. Tapi tulisan para rasul ada di dalam Alkitab saudara dan saya. Amin. Ayat 21. Supaya mereka semua menjadi satu. Sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, di dalam firman. Dan aku di dalam Engkau. Haleluya. Agar mereka juga di dalam kita. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sebagaimana Tuhan diutus oleh Bapa yang di surga, maka sekarang Tuhan mengutus murid-muridnya sendiri. Amin. Dan jika Tuhan mengutus, apakah Tuhan tidak akan memberikan pesan kepada murid-muridnya? Pesan datang dari Tuhan sendiri. Diberikan kepada murid-muridnya. Dan pengajaran para rasul menjadi pondasi bagi bangunan bait suci gereja perjanjian baru. Dan Yesus sendiri berkata, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Jadi saudara dan saya tidak akan bisa percaya kepada Yesus yang adalah Kristus, yang adalah firman, jika kita tidak mau mendengarkan dan percaya penuh dan mengaminkan semua perkataan para rasul. Haleluya. Amen. Saudara melihat di sini sekarang? Haleluya. Jadi wajib kita untuk percaya kepada pemberitaan para rasul yang dituliskan di dalam tulisan-tulisan mereka, di dalam surat-surat mereka. Maka dengan kita percaya kepada apa yang diberitakan para rasul, maka kita percaya bahwa Yesus adalah Kristus Tuhan kita. Maka dengan demikian, kita sedang membangun, meletakkan bangunan bait suci tubuh ini di atas pondasi yang benar. Haleluya. Amen. Tidakkah saudara melihat bahwa saudara dan saya pun ada menjadi bagian di dalam doa Tuhan Yesus? Haleluya. Dan Yesus adalah firman. Dan mungkinkah doa Yesus yang adalah firman gagal? Sebagaimana firman tidak pernah gagal? Amen. Maka dengan demikian saya bisa melihat nama saya di dalam doa Tuhan Yesus. Haleluya. Ada sebuah pujian di dalam lagu rohani Kristen. Di dalam doa ibuku aku disebut. Tapi saya percaya doa ibu bisa gagal. Doa bapak bisa gagal. Doa pendeta bisa gagal. Doa siapapun bisa gagal. Tapi doa Yesus Kristus yang adalah firman tidak akan bisa gagal. Sebagaimana firman tidak bisa gagal. Haleluya. Dan jika doa Yesus tidak gagal, maka amen, di akhir zaman ini pun Yesus akan mendapati doanya digenapi, di mana dia akan mendapati sekelompok orang yang akan percaya penuh kepada pemberitaan para rasul dan yang tidak akan mempertanyakan keabsahan
pemberitaan para rasul dan yang akan berkata apapun yang dikatakan para rasul adalah ya dan amin. Ya haleluya. Karena di zaman ini Tuhan mendapati banyak kritikus, banyak orang yang mencoba untuk menafsirkan firman seenaknya sendiri dan berkata, itu kan teologianya Petrus, itu kan teologianya Paulus. Mereka mencoba untuk membuat perbedaan perkataan Yesus dan perkataan para rasul. Tapi dari ayat firman yang sederhana ini, saya tidak punya waktu panjang, kita akan lanjutkan minggu depan. Dari ayat firman ini sudah jelas kita melihat bahwa apapun yang diucapkan oleh para rasul adalah perkataan Yesus Kristus sendiri. Karena Kristus, setelah dia naik ke surga, maka dia berubah rupa di dalam rohnya, dan rohnya, dirinya diam di dalam para rasul. Amen. Maka dengan demikian, pondasi yang benar bagi bangunan bait suci adalah pondasi pengajaran para rasul, di mana Yesus Kristus yang diberitakan oleh para rasul. Haleluya. Dan jika saudara ingin membangun rumah saudara dengan benar, letakkan batu bata saudara di atas pondasi yang sudah diletakkan, yang adalah Yesus Kristus. Puji nama Tuhan. Haleluya. Kita akan akhiri untuk sementara waktu pada malam ini, di mana kita sudah berbicara tentang firman Allah adalah pondasi yang sesungguhnya. Dan bagi saya, firman Allah yang tertulis ini adalah sebuah yang absolut, yang mutlak, di mana kita tidak bisa mempertanyakan, dan saya pun tidak akan mempertanyakan kebenaran isi Alkitab yang kita pegang saat ini. Karena saya percaya bahwa roh yang menuliskannya lewat tangan-tangan yang diurapi, maka roh juga yang akan menafsirkan apa yang sudah dia tuliskan sendiri. Roh Allah tidak perlu penafsir yang lain. Allah tidak memerlukan penafsir yang lain, karena dialah penafsir itu sendiri. Haleluya. Itu sebabnya saudara, saya berharap bahwa saudara yang mendengarkan pada malam ini benar-benar menaruh kepercayaan yang penuh. Apa yang dikatakan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu adalah ya dan amin. Haleluya. Amen. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda semuanya dimanapun Anda berada. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita. Bapa di surga, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu pada sesi yang pertama tentang firman Allah adalah pondasi yang sesungguhnya yang kokoh dan kuat. Tuhan, hamba akan melanjutkan kembali pada minggu ke depan. Saya berharap dan berdoa Tuhan, kiranya para pendengar dimanapun mereka berada, mereka akan benar-benar bisa melihat dan memastikan bahwa mereka mengklaim Kristen, mereka mengklaim bahwa tubuh mereka adalah bait suci, maka mereka juga harus memastikan terlebih dahulu bahwa mereka meletakkan bangunan itu di atas pondasi yang benar, yaitu di atas pengajaran para rasul. Sebagian para rasul mengenal Engkau oleh pewahyuan. Dan Yesus Kristus di Matius 16 berkata bahwa di atas batu karang ini, di atas pewahyuan ini aku akan mendirikan gerejaku. Haleluya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami serahkan, hamba serahkan akan para pendengar, saudara-saudariku yang terkasih dimanapun mereka berada, ke dalam pimpinan dan pemeliharaan Roh Kudus-Mu sampai kami diperjumpakan minggu yang ke depan di dalam acara yang sama. Terpujilah Engkau di dalam nama Yesus Kristus, hamba mohonkan berdoa. Haleluya. Brother Itok Rumbayan mengucapkan selamat malam dan jangan lupa menghubungi kami di nomor HP 0817 497 4239 atau di nomor HP yang lain 0812 6029 7950. Haleluya.